Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan ajakan Ruth kepada Jaewook untuk mengajaknya berburu monster. Namun Jaewook yang baru saja selesai memakan dragon fruit berkata, maaf, aku sudah ada hal lain yang harus dilakukan. Mendengarnya, Ruth membalas, "Oh begitu? Ya sudahlah, kau memang anak muda yang sibuk." Namun seketika Jaewook berpikir, "Tapi tunggu dulu, apakah ini sebenarnya adalah kesempatanku? Karena bahkan aku belum memiliki kelas. Sekarang jadi hal itu membuatku tidak bisa menggunakan semua XP yang aku dapatkan karena batasan level orang yang belum memiliki kelas. Dan kalau aku biarkan begitu saja, maka XP ku akan menghilang dalam sebulan." Lalu saat Ruth ingin pergi meninggalkan Jaewook, ia langsung mengatakan bahwa ia akan bersamanya selama 3 bulan. Jadi apakah itu cukup? Mendengarnya Ruth membalas, apakah kau tak mau mengubahnya menjadi 3 tahun saja? Lalu, Scene memperlihatkan mereka yang sedang berjalan menelusuri hutan. Ruth mengatakan bahwa untuk pelatihan, pertama, sembunyilah di suatu tempat di dalam hutan. Bebas mau di mana saja, dan aku akan mencarimu setelah 30 menit berlalu. Mendengarnya Jaewook berujar di dalam hati, nampaknya ia ingin menggunakan skill monster. Tracking skill yang dimiliki oleh kelas tipe Hunter. Jadi aku harus bergerak dengan cepat. Tapi sepertinya kau sudah terlalu meremehkanku. Karena aku sudah menjelajahi hutan ini berkali-kali. Dan karena hal itu aku menjadi ingat semua cabang pohon, bahkan ranting di hutan ini. Dan aku juga tahu bahwa pohon yang tinggi bisa mengacaukan pemahaman arahmu. Lalu, spora beracun yang muncul dari jamur. Jamur dan bis liar yang lebih menakutkan daripada para witch. Tapi untungnya aku sudah hafal sebagian besar dari itu. Jadi, selain kemampuan fisikku, juga sudah ditingkatkan dengan red dragon fruit. Dan dengan semua itu, kau takkan bisa menemukanku dengan mudah. Namun sayangnya, ekspektasi tidak seindah realita karena ia langsung berhasil ditemukan oleh Ruth. Lalu Ruth memberikan 50 poin atas persembunyiannya, yang cukup baik, namun kau harus bisa lebih baik dari ini. Tapi karena semangat dan usahamu, aku akan memberimu bonus 10 poin. Namun Jaewook masih tidak percaya, karena bagaimana bisa ia berhasil menemukannya. Melihatnya, Ruth mengatakan, "Oh, lihatlah wajahmu yang penuh dengan tanda tanya. Ya, sudah lama sejak aku terakhir kali memiliki murid yang semenyenangkan ini untuk dilatih. Ya, jadi terus berjuanglah," ujarnya sembari meninggalkan Jaewook yang masih terlihat tidak terima. Lalu, muncul notifikasi Hidden Quest, The Hunter Turf, telah selesai, dan mendapatkan quest baru, The Hunter Trial. Lalu bermunculan notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa selamat Anda telah mendapatkan job Monster Hunter. Anda telah mempelajari skill Herbology, Intermediate Swordsmanship, Survival. Musket Shooting melihat hal itu membuat Jaewook senang dan berkata, "Baiklah, mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu." Lalu waktu time skip ke 3 bulan setelahnya. Terlihat Ruth yang memberitahukan bahwa Jaewook sekarang sudah mempelajari semuanya yang ia bisa. Namun Jaewook yang melihat Ruth seperti masih tidak begitu percaya dengan kemampuannya. Ia berkata, "Sepertinya kau tak percaya. Jadi bagaimana jika kita mencoba sesekali master yang bersembunyi, dan aku yang mencarimu?" Mendengarnya, Rob membalas, "Ya, rasa antusiasmu ini memang selalu berhasil menghibur untuk dilihat. Jadi baiklah, seperti yang kau sarankan, aku akan mencobanya. Tapi jika kau tidak bisa menemukanku dalam waktu 1 jam, maka kau harus membuat makanan untuk malam ini." Mendengarnya, Jaewook mengatakan bahwa tentu saja master aku akan menantikannya. Lalu, terlihat Ruth yang langsung menghilang dari sana. Dan di saat Ruth sedang memanjat tebing, ia berkata, "Beruntung sekali aku bisa bertemu murid hebat seperti ia di tahun-tahunku yang sekarang. Tapi tetap saja, aku tidak seharusnya membuat ia terlalu putus asa. Dan kalau aku bersembunyi di antara tebing, seharusnya aku bisa aman selama 1 jam ke depan." Namun tanpa ia sadari, Jaewook sudah berada di bawahnya dengan tatapan mata yang tajam. Lalu seketika, Jaewook memegangi kaki Ruth, yang membuat Ruth terkejut dan melirik ke bawahnya, yang sekarang ada Jaewook yang tersenyum dengan mengerikan. Hal itu pun membuatnya berujar di dalam hati, apa-apaan ini, padahal ia baru berlatih selama 3 bulan.
Padahal skill ini dulu membuatku membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk mempelajarinya. Tapi, ia sudah bisa menguasainya. Lalu, terlihat Ruth yang mencoba bersembunyi di dalam goa dan berkata, seharusnya ia tidak akan bisa menemukanku yang sudah berada di dalam goa ini. Namun seketika ia terkejut, karena bagaimana bisa Jaewo mengejarnya sampai di sana, padahal ia sedang berada di sarang Hellhound. Lalu Jaewo menjelaskan tips Guardian of Humanity. Yang pertama, Hellhound yang sedang tertidur tidak akan bangun walaupun ada gempa. Jadi apakah aku sekarang sudah lolos? Mendengarnya, Ruth pun memujinya. Karena sangat luar biasa kau, bahkan sudah menguasai semua teknik hanya dalam 3 bulan. Namun, Jaewo merendah dengan mengatakan bahwa ini semua berkat masternya yang sangat hebat. Tapi Ruth kembali mengatakan bahwa itu semua karena bakatnya yang luar biasa yang ia miliki. Namun tanpa diketahui oleh Ruth sebenarnya, Jaewo telah menggunakan banyak sekali XP yang ia dapatkan dari para witch untuk mengupgrade skill-skill itu. Lalu Ruth kembali memujinya, karena bisa menghafalkan semua tips ekologi mengenai monster dariku. Tapi aku merasa tidak pernah bilang soal Hellhound. Mendengarnya Jaewo berujar di dalam hati, yaitu karena akulah author dari Monster Ecology. Jadi aku pasti sudah hafal dengan hal itu. Ruth mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan orang seluar biasa dirimu, dan kau pasti akan mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Jadi apalagi sekarang, apa kau mau pergi untuk melakukan hal itu yang pernah kau katakan sebelumnya? Jaewo menjawab bahwa ia akan mencari uang terlebih dahulu, karena semua hal dimulai dengan uang. Mendengarnya Ruth mengatakan bahwa waktunya tepat sekali, karena aku punya teman dekat yang bekerja sebagai mercenary. Jadi, bagaimana jika kau mencoba bekerja sebagai mercenary? Lalu, Jaewo berujar di dalam hati, itu tawaran yang menarik, karena pekerjaan mercenary adalah sumber utama uang di early game. Dan yang paling penting itu gratis, bahkan fleksibel. Jadi, kalau aku sampai beruntung, aku mungkin akan bertemu dengan mereka para Guardian di game ini. Lalu dengan semangat Jaewo langsung berjabat tangan dan berkata, aku sangat mau menjadi mercenary. Mendengarnya, Ruth senang dan memberikan sebuah item kepadanya. Sembari berkata, baiklah, kalau begitu, ambillah ini. Ini adalah lencana mercenary yang pernah aku pakai dulu. Jadi, jika kau tunjukkan ini kepada temanku, maka ia pasti akan langsung tahu. Jadi sekarang, semoga beruntung. Feller Steed, Feller. Lalu sembari mengambil lencana itu, Jaewo berkata, baiklah Master Ruth. Ia pun berujar di dalam hati. Bagus sekali. Perjalanan awalku ini mulai dari pembasmian witch, lalu mendapatkan job. Jadi sepertinya, happy ending bukan hal yang mustahil. Namun tiba-tiba saja, ia mengingat perkataan Aquila, yang sebelumnya mengatakan bahwa mungkin saja ada petunjuk di suatu tempat yang mengarah ke true ending. Lalu Jaewo kembali berujar di dalam hati. Benar ini adalah death game. Jadi aku tak pernah tahu kapan akan mati. Maka mari kita manfaatkan ketegangan ini. Jadi tunggu saja Aquila, aku pasti akan bisa menyaksikan true ending. Lalu kembali, muncul pemberitahuan Hidden Quest. The Hunter Trial telah selesai, dan quest baru telah terbuka bergabung ke Mercenary Corps. Kemudian scene berpindah ke luar angkasa di tempat Aquila sedang memantau pergerakan Jaewo dari sebuah TV. Ia tertawa karena melihat cara Jaewo mengalahkan para witch dengan mengadu domba mereka. Dan untung saja aku mengawasinya, yang membuatku bisa melihat hiburan yang menarik seperti ini. Namun tiba-tiba saja, muncul seseorang dari belakangnya yang berjalan mendekat sembari berkata, jadi ia orangnya ya? Ia memang tak biasa. Mendengarnya Aquila sembari berpose menggoda mengatakan bahwa, apakah ia adalah tipemu Valpurga? Terlihat seorang wanita yang berpenampilan seperti malaikat. Valpurga membalas, hei, Aquila, aku ini adalah seorang dewi, jadi tidak mungkin aku memandang manusia seperti itu. Aquila balik membalas, tapi bisa saja kan? Karena bukankah ia cukup tampan? Namun Valpurga hanya meliriknya dengan sinis. Melihat Valpurga yang seperti ingin marah, Aquila mengatakan, ayolah, jangan terlalu serius Valpurga. Padahal kamu dulu bisa diajak bercanda loh. Valpurga membalas, itu sudah terlalu lama. Tapi apa kau sungguh membayar hutang otter itu? Aquila menjawab bahwa ia sudah membayar semua hutangnya dari lama. Mendengarnya Valpurga mengatakan bahwa berarti otter itu masih berjuang di sana, tanpa mengetahui bahwa hutangnya sudah lunas. Aquila membenarkannya. Valpurga membalas, kau ini kejam sekali. Lalu sembari melihat TV Aquila membalas, ya, memangnya kenapa? Bukankah ini menyenangkan? Dan lihatlah ia yang dipenuhi semangat dan energi. Valpurga mengatakan, kau ini memang tak bisa ditebak ya.
Namun, Aquila malah berterima kasih atas apa yang dikatakan Valpurga. Lalu Valpurga bertanya, apakah otter itu juga bagian dari rencana besar yang kau rencanakan? Atau ini hanya untuk hiburan semata? Namun Aquila tidak mau menjawab, dan malah mengatakan bahwa bukankah ia terlihat memberikan kesan seperti rising star kan? Lalu, dengan senyuman manisnya Aquila berkata, jadi, mari lihatlah ia sebentar lagi. Lalu Sin kembali berpindah ke Jaewook yang sedang kelelahan. Karena terus berjalan, ia mengeluh karena medan hutan yang begitu susah. Tapi untungnya dengan statistik karakternya yang sekarang, ia berhasil melewati hutan itu. Hanya dalam waktu setengah hari, dan sekarang saatnya melanjutkan ke Mercenary Corps. Terlihat, sebuah kota yang sangat besar sudah ada di depan matanya. Lalu terlihat lonceng yang berdering menandakan bahwa seseorang telah memasuki bangunan itu, dan kemudian disambut oleh para pelayan yang mengatakan selamat datang di Franchoy, kedai minum terbaik di Frankfurt. Pelayan satunya melanjutkan, ada yang bisa kami bantu pelanggan yang terhormat. Jaewook membalas, sebenarnya aku lagi mencari seseorang. Mendengarnya pelayan itu memintanya untuk memilih meja terlebih dahulu sebelum melakukan perbincangan. Lalu, Jaewook berujar di dalam hati. Kedai seperti ini memang tempat klasik untuk mengumpulkan informasi dan minuman, orang-orang yang ramah, ataupun bau makanan yang lezat. Jadi, ini adalah tempat sempurna untuk mencari informasi soal Mercenary Corps, karena orang-orang akan banyak bicara ketika mereka sedang dalam mood yang bagus. Dan yang paling mantap dari semua itu adalah para pelayannya yang cantik-cantik. Lalu Jaewook bertanya, omong-omong apa kau tahu seseorang bernama Rebus Colt? Seketika pertanyaan itu membuat suasana di tempat itu menjadi suram, dan pelayan yang sembari gemetaran berkata tuan nama itu terlarang di sekitar sini. Mendengarnya, Jaewook bertanya, memangnya kenapa dengan nama itu? Pelayan satunya menjelaskan bahwa orang itu sangat berbahaya karena pacarku pernah terlibat dengannya. Dan saat ia pulang, ia sudah menjadi mumi. Hal itu pun seketika mengejutkan Jaewook hingga berekspresi aneh. Pelayan melanjutkan lalu ada beberapa orang di sini yang mengalami penderitaan karena terlihat orang-orang yang sudah seperti kakek-kakek karena terlihat sudah sangat lemah hingga membuat mereka hanya bisa mengalahkan slime. Jaewook berujar di dalam hati, sebenarnya siapa yang ingin kau kenalkan padaku? Rude. Namun salah satu pelayan meminta Jaewook untuk segera pergi, karena orang itu pasti akan segera datang ke sana. Tapi Jaewook yang masih kebingungan, tiba-tiba saja menabrak seseorang yang ada di depannya. Ia bertanya, siapa yang sebenarnya menghalangi jalan? Orang itu mengatakan bahwa ia adalah orang yang bernama Rebus Colt. Terlihat Rebus yang sangat besar dan memiliki dagu seperti biji. Namun ia tiba-tiba saja teralihkan saat melihat lencana yang tergantung di celana Jaewook. Ia pun langsung memegang lencana itu dan berkata, oh, bukankah ini lencana milik Ruth? Jadi sepertinya kau pasti adalah orang itu. Ini sempurna. Kebetulan aku memang sedang mencari orang untuk menjadi budak. Maksudku, rekan. Mendengarnya dengan gemetaran, Jaewook bertanya apa yang kau bilang tadi yang sebelumnya. Lalu dengan tersenyum Rebus mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Jaewook berujar di dalam hati, dasar Ruth sialan. Akan kupastikan kau mati saat pertemuan kita selanjutnya. Lalu, Sin berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Jaewook bertanya apakah ia akan menjadi rekan yang harus mengikuti perang antara Prince Elector dan pasukan Pezamut. Rebus mengiyakannya dan ia memuji Jaewook karena cepat paham. Lalu, Jaewook berujar di dalam hati walaupun rasanya seperti dapat jatah wajib militer di suatu negara, tapi ini sebenarnya adalah kesempatan bagus, karena Prince Elector adalah guardian game ini, dan sebagai salah satu dari anggota Elector of Pulse, jadi melalui ia, aku mungkin bisa dapat informasi soal guardian yang lain. Lalu, terlihat trompet yang sudah diangkat untuk menyambut seseorang. Rebus mengatakan bahwa kebetulan sekali inilah dia. Namun, karena Rebus yang terlalu kuat merangkul Jaewook, membuatnya terkena 30 damage. Rebus melanjutkan, ini adalah kedatangan Prince Elector. Lalu, terlihat iring-iringan kuda yang melewati mereka. Melihatnya, Jaewook berujar di dalam hati. Oh, ini berbeda dari yang kubayangkan. Dan dulu aku selalu di seberang hal-hal ini. Jadi ia Prince Elector saat ini, namun entah kenapa ia terlihat seperti villain. Tapi tiba-tiba saja, Jaewook terkejut karena melihat seseorang yang ia kenali ada di depannya yang bernama Dame Valpurgis. Terlihat seorang wanita yang menggunakan full set armor di tubuhnya. Lalu, terlihat Prince Elector yang melihat ke arah Dame Valpurgis, lalu bertanya, ada apa? Kenapa kau kelihatannya sedang ada hal yang mengganggumu? Namun Dame Valpurgis mengatakan bahwa tidak ada apa-apa yang mulia. Lalu Prince
Elector mengatakan bahwa medan perang sudah di depan mata dan Dame mengiyakannya. Terlihat Jaewook yang melihat rombongan itu yang mulai menjauh darinya. Lalu ia berujar di dalam hati, ia adalah pendamping saat permainanku. Sebelumnya, tapi aku selalu tidak bisa menyelamatkannya. Dan akhirnya, selalu sama. Namun Rebes yang melihat Jaewook sedang murung bertanya, apakah ada yang salah? Jaewook membalas tidak ada apa-apa. Lalu Jaewook berujar di dalam hati kali ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa, sekalipun aku pasti akan mencapai ending, di mana ia tetap hidup. Lalu Shin berpindah ke area pelatihan dan terlihat orang-orang yang sedang saling bertanding satu sama lain. Melihat mereka, Jaewook berujar di dalam hati, wah, mereka terlihat bertarung dengan intens. Lalu, Rebes mengatakan bahwa ternyata sudah dimulai. Jadi ini waktu yang tepat sekali, karena kami sedang memilih ketua grup melalui pertandingan sparring dan ada uang yang dipertaruhkan juga. Mendengarnya, Jaewook berujar di dalam hati, apakah mereka benar-benar mempertaruhkan uang dan harga dirinya? Ya, tapi yang sekarang aku perlukan hanyalah melakukan kontak dengan Prince Elector. Jadi mungkin aku akan tetap diam dulu untuk sekarang? Namun tiba-tiba saja, Rebes mengatakan bahwa kau juga harus ikut dalam pertandingan ini. Dan ia yakin bahwa kau pasti layak karena tidak mungkin Ruth mengirimkan sembarang orang. Namun, Jaewook tidak berani untuk berbicara mengenai pendapatnya sendiri. Lalu seketika Rebes berteriak mengatakan bahwa apakah ada yang ingin mencoba bertanding dengan anak baru ini? Hal itu pun seketika membuat orang-orang menoleh dan berkata, wah, anak baru, biarkan aku yang pertama bertarung dengannya. Ah, tidak aku duluan yang akan bertarung dengannya? Mendengarkan perkataan orang-orang yang ada di sana, membuat Jaewook berpikir ia sama, sekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi, kurasa, sebaiknya, aku harus merebut posisi lebih dulu. Lalu terlihat Jaewook yang sudah siap untuk bertarung. Dan kemudian, lawan bertarungnya mengatakan bahwa namanya adalah Max. Dan senang bertemu denganmu. Tapi apa-apaan tubuhmu itu? Yang sepertinya akan terhempas hanya dengan sekali seranganku saja. Hal itu membuat orang-orang yang ada di belakang tertawa mengejeknya, dan itu berhasil memprovokasi Jaewook yang sekarang mulai kesal dengan orang-orang itu. Lalu, pertandingan sparring pun dimulai, dan terlihat Max yang langsung menerjang ke arah Jaewook. Namun seketika ada sebuah pedang yang melayang ke atas, dan langsung mengejutkan orang-orang yang melihatnya. Karena Max langsung terkapar hanya dengan sekali gerakan dari Jaewook. Lalu Jaewook berujar di dalam hati, ini memang wajar, tapi setelah memakan Red Dragon Fruit, membuat strength-ku sudah setara dengan Ogre. Dan seketika, orang-orang langsung meminta latih tanding dengannya, hingga membuatnya sedikit cemas. Lalu, Jaewook pun mulai mengalahkan satu persatu musuhnya dengan berbagai teknik yang berbeda, hingga membuat seseorang botak yang tertarik. Karena banyak orang yang kalah, dan mempermalukan diri padahal lawannya yang hanya seorang anak baru. Dijelaskan, mercenary, Charlotte, yang sedang recall di depan Anda. Terlihat, ia yang sangat besar panjang dan berurat, ingin menantang Jaewook untuk bertarung dengannya. Hal itu pun seketika membuat Jaewook gemetaran, karena melihat ukuran tubuhnya yang sangat besar, hingga membuatnya tidak percaya bahwa orang itu adalah manusia. Namun karena Jaewook ingin menghindari pertarungan itu, ia pun membuka panel sistem untuk segera lock out dari game, namun sayangnya tombol lockout telah ditutup. Ia pun semakin panik, karena tidak bisa lockout, dan menduga bahwa ini ulah dari Aquila sialan itu. Lalu Jaewook langsung mengatakan bahwa ia meminta untuk memberikan waktu istirahat. Sebentar, hanya 1 menit saja. Namun sayangnya, Charlotte tidak peduli, dan langsung ingin menggepreknya dengan tangannya. Yang seketika membuat Jaewook hanya bisa terdiam pasrah dengan keadaan yang ia alami sekarang. Tapi seketika Jaewook pun memutuskan untuk bertarung dengan serius untuk kali ini. Lalu ia langsung memegangi tangan dan kain di dada Charlotte, lalu langsung membantingnya hingga terkapar ke tanah yang keras. Hal itu pun berhasil membuat Charlotte langsung pingsan dan merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Namun hal itu tetap membuat Jaewook kelelahan karena berat badan Charlotte yang begitu berat. Lalu terlihat anak buah Rebes yang bertanya dari mana bosnya mendapatkan orang ini. Namun Rebes mengatakan bahwa ia sendiri tidak percaya bahwa orang itu akan bisa mengalahkan Charlotte. Dan seketika, orang-orang pun langsung memuji Jaewook karena bisa mengalahkan Charlotte. Jadi kau memanglah seorang monster padahal tubuhmu kecil, tapi kekuatanmu terlalu gila. Jadi aku ingin mencoba melawanmu. Hal itu pun membuat Jaewook semakin kesal karena mereka yang tidak memberikannya waktu untuk istirahat. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang yang berteriak, memerintahkan yang lainnya untuk minggir.
Ternyata itu adalah Rebes yang mendatangi Jaewook. Melihatnya, Jaewook berpikir bahwa ia akan diselamatkan olehnya dari orang-orang itu karena ia yang masih anak baru. Namun sayangnya, harapannya itu bertepuk sebelah tangan karena Rebes mendatanginya untuk mengumumkan bahwa ia terpilih menjadi ketua grup yang baru di pertempuran kali ini. Hal itu pun seketika membuat Jaewook terdiam kehabisan kata-kata. Lalu Shin berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat mereka yang sudah menggunakan armor masing-masing bersiap untuk berangkat bertarung. Namun Jaewook malah terlihat seperti sedang cemas karena dirinya yang malah menjadi pemimpin orang-orang itu. Lalu muncul notifikasi. Hidden Quest bergabung ke Mercenary Corps telah selesai dan quest baru telah tersedia yang berisi ambil alih Bukit Harfheim. Lalu dijelaskan Guardian of Humanity Trivia, adik perempuan dari Charlotte Baptiste, saat ini bekerja di Francois Tavern. Lalu Frankfurt di kota ini, Prince Elector saat ini sedang terlibat dalam pertempuran melawan Pezamut di Bukit Harfheim. Down to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.